Halo semuanya. Wah, udah deket-deket ujian PJOK kelas 5 ya? Nggak usah panik, beneran, tenang aja. Soalnya, sebentar lagi nih, kita bakal bongkar tuntas semua rahasia dan tips paling jitu buat naklukin ujian nanti. Udah siap? Yuk, kita gas! Jadi, pernah kepikiran nggak apa sih rahasia jadi juara di lapangan? Jawabannya tuh simple banget, kuasai gerakan dasarnya. Ini tuh fondasi yang bikin kamu jago bukan cuma pas ujian doang, tapi di semua olahraga yang kamu mainin nanti. Oke, kita mulai dari arena pertama, bola basket. Nah, ini tuh contoh permainan invasi. Maksudnya, tujuan utamanya adalah menyerbu wilayah lawan buat cetak skor. Jadi, strategi dan kerjasama tim itu jadi kunci banget di sini. Nah, lihat deh. Ini dia operan dada atau yang biasa disebut chest pass. Ini tuh bukan sekedar lempar bola biasa loh. Anggap aja ini senjata rahasia kamu buat serangan kilat. Kenapa gitu? Soalnya ini cara paling cepat dan paling akurat buat ngasih bola ke temen. Ini bener-bener pola gerak melempar yang fundamental banget, wajib dikuasai. Kunci dribble yang keren itu apa? Kontrol total. Caranya, jaga badanmu tetap rendah. Terus, pantulan bolanya jangan lebih tinggi dari pinggang. Ini biar bolanya aman dari rebutan lawan. Oh ya, ada tips pro nih. Pakainya ujung jari ya, bukan telapak tangan. Biar kontrolnya maksimal. Lanjut, kita pindah lapangan dan lompat ke seberang net. Yap, selamat datang di dunia bola voli. Nah, kalau ini permainan net. Tujuannya kebalikan dari basket. Kamu justru harus mati-matian jaga bola supaya nggak jatuh di area sendiri. Kebanyakan orang mikir kekuatan passing bawah itu datangnya dari ayunan tangan. Padahal, rahasia utamanya justru ada di bagian tubuh yang sering banget dilupain. Apa itu? Lutut. Beneran, lutut itu mesin pendorong utamamu. Nah, ini dia nih perbedaannya. Kelihatan jelas banget kan? Kalau lutut kamu tekuk, badanmu itu jadi kayak per, siap banget buat melontarkan bola dengan kontrol penuh. Tapi coba lihat yang salah. Kalau lututnya lurus kaku gitu, tenaganya hilang semua. Operannya pasti jadi lemes banget. Nah, ini kesalahan yang sering banget terjadi, jadi jangan sampai kamu ikut-ikutan ya. Berikutnya, kita main yang klasik tapi seru banget. Kasti! Ini kita sebut permainan lapangan, karena benar-benar nguji banyak skill sekaligus. Mulai dari memukul, melempar, sampai menangkap. Komplit deh! Mau jadi jagoan kasti? Gampang, kuasai aja 3 hal ini. Lempar yang akurat, tangkap bola dengan mantap, dan pegang pemukulnya yang kuat biar pukulannya melesat jauh. Kalau 3 pola gerak dasar ini udah di tangan, tim kamu auto menang. Nah, pertanyaan bagus nih. Soalnya, kasti itu bukan cuma soal jago sendiri-sendiri. Ada tim pemukul, tim penjaga, ada pelempar, ada penangkap, masing-masing punya tugas khusus. Justru karena itulah, paham strategi dan peran setiap orang jadi kunci biar tim kamu solid. Oke, sekarang kita ganti suasana ya. Dari permainan tim, kita beralih ke disiplin individu yang penuh filosofi, pencaksilat. Ini bukan cuma olahraga, tapi juga seni bela diri yang kuncinya ada di stabilitas, teknik, dan keseimbangan. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Di pencaksilat, semuanya itu berawal dari sini. Kuda-kuda. Bayangin aja, ini tuh kayak akar pohon. Kalau akarnya nggak kuat, ya gampang goyah kan? Sama, tanpa kuda-kuda yang kokoh, serangan atau pertahananmu bakal gampang dipatahkan. Kalau kuda-kuda tadi itu fondasi, nah, tangkisan ini perisainya. Ini adalah gerakan pertahanan utama kamu. Fungsinya bukan cuma buat nahan serangan loh, tapi juga buat mengalihkan tenaga lawan. Jadi, kamu bisa dapat celah buat nyerang balik. Keren kan? Coba perhatiin deh baik-baik. Pas kamu ngelakuin pukulan lurus, tangan yang satunya lagi itu sama pentingnya. Tangan itu harus selalu siaga, siap buat bertahan. Ini prinsip dasar banget dalam bela diri. Setiap kali menyerang, kamu harus selalu siap untuk bertahan. Dan untuk bagian terakhir, kita masuk ke dunia yang butuh kontrol tubuh luar biasa, senam. Di sini, fokus kita adalah elemen-elemen inti kayak keseimbangan, kelenturan, dan pastinya penguasaan gerak tubuh. Yuk, coba bayangin sejenak. Kamu lagi di posisi ini. Resain deh postur tubuhmu. Jongkok, tangan nempel di matras, dan yang paling penting, dagu nempel ke dada. Ini adalah posisi kunci sebelum melakukan gerakan selanjutnya. Dari posisi barusan, kira-kira gerakan apa yang bakal kamu lakuin? Ini adalah persiapan buat salah satu gerakan paling dasar dalam senam lantai. Yap, benar banget, guling depan.
Kunci guling depan yang sempurna itu ada di gerakannya yang mulus. Jadi, dari dorongan awal, pastiin punggung bagian atas kamu duluan yang kena matras, bukan kepala ya. Terus, mendaratnya harus bersih, langsung berdiri tanpa bantuan tangan. Itu baru nunjukin kontrol dan keseimbangan yang top. Oke, kita udah ngelewatin 5 materi utama. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya jadi poin-poin paling penting yang bakal jadi kunci sukses kamu di ujian nanti. Siap-siap catat ya. Ini dia rangkuman super singkatnya. Ingat baik-baik ya. Basket, operan dada. Volley, tenaga dari lutut. Kasti, fokus tangkap bola. Silat, kuda-kuda yang kokoh. Terakhir, senam, selalu tempelkan dagu. Simpel banget kan? Nah, ini dia intinya. Jadi ujian ini tuh bukan cuma ngetes kamu bisa main basket atau volley, tapi lebih ke pemahaman kamu soal konsep utamanya, yaitu pola gerak dasar. Dan ini alasan kenapa semua ini penting banget. Gerakan melempar, menangkap, melompat, jaga keseimbangan, ini semua tuh fondasi. Kalau kamu kuasai ini, artinya kamu bukan cuma siap buat ujian, tapi juga siap buat punya hidup yang lebih sehat dan aktif. Oke, sebelum kita udahan, coba deh renungin sebentar. Dari semua gerakan dasar yang tadi kita bahas, gerakan mana sih yang paling sering kamu pakai hari ini? Mungkin pas lagi jalan, atau waktu ngambil barang. Ternyata bener kan pelajaran PJOK itu kepake di mana-mana. Semangat terus belajarnya, dan pastinya semoga sukses ya ujiannya nanti.